Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kita takdimi takmir Masjid Al-Falah Surabaya beserta seluruh jajaran pengurus, rekan-rekan remaja Masjid Al-Falah, dan seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada malam hari ini di rumahnya yang mulia. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat di sisi Allah, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim wa sahih. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tabuk, maka beliau sebenarnya sangat ingin untuk bisa menunaikan manasik menuju ke kota Makkah untuk beribadah haji. Ketepatan pada waktu itu sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Akan tetapi Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Sesungguhnya aku sangat ingin untuk bisa melaksanakan manasik berihram di Makkah Al-Mukarramah, akan tetapi masih saja pada hari ini ada orang-orang musyrik yang ikut di dalam prosesi haji, lalu mereka bertawaf dengan telanjang." Jadi pada waktu itu di antara tradisi jahiliyah, yakni tradisi yang semula berdasar syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi kemudian mengalami penyimpangan-penyimpangan, adalah ditetapkannya orang yang hendak melaksanakan ihram lalu bertawaf di Ka'bah itu harus mengenakan pakaian yang belum pernah dipakai untuk melakukan dosa. Nah, artinya pakaian tersebut haruslah pakaian yang baru dari kain yang baru dipintal, tidak boleh kain bekas. Ini adalah aturan jahiliyah yang mereka buat sendiri, mempersulit diri mereka sendiri. Sehingga pada musim haji, harga kain baru yang baru dipintal dan ditenun, bukan daur ulang, bukan kain bekas, bukan baju yang pernah dipakai orang lain apalagi, ataupun bukan baju yang pernah dipakai diri sendiri untuk melakukan dosa, maka dengan cara itu harga kain yang bersih, yang baru, yang
dipintal dari benang-benang dan kemudian ditenun. Pada saat itu di kota Makkah mengalami lonjakan harga yang sangat fantastis. Mayoritas orang-orang yang berhaji tidak mampu membeli kain yang semacam itu karena saking mahalnya. Maka kemudian mereka akhirnya memilih untuk bertawaf dengan cara telanjang bulat. Tidak memakai apapun juga, dan mereka mengatakan kami bertawaf seperti ketika kami dilahirkan oleh ibu kami, tidak memakai sesuatu apapun juga. Tentu juga tidak seperti waktu ibunya dilahirkan, waktu dilahirkan oleh ibunya karena ukurannya sudah berbeda gitu ya, sudah besar dan tentu sudah tidak seperti bayi yang baru lahir gitu ya. Ini yang kemudian dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang bertawaf. Demikian pula ketika kaum muslimin mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, maka orang-orang musyrikin ini mengeraskan bacaan talbiyah versi mereka, yaitu menambahkan lafaz tiada sekutu bagimu kecuali yang pantas bagimu. Artinya mereka masih mengakui adanya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni berhala-berhala yang mereka sembah sesuai dengan kabilah-kabilahnya. Ada yang menyembah Lata, ada yang menyembah Uzza, ada yang menyembah Manat, ada yang menyembah Hubal, ada yang menyembah Wat, ada yang menyembah Suwa, Yaguts, Ya'uq, Nasr, dan berhala-berhala lain yang ada di sekitar Ka'bah pada masanya. Meskipun pada tahun ke-9 itu berhala-berhala tersebut sudah dibersihkan dari area di sekitar Ka'bah dan kota Mekah, tetapi orang-orang musyrikin yang masih ikut melaksanakan haji ini masih meneriakkan nama-nama mereka dan melakukan ritual-ritual di bekas kedudukan tempat berhala-berhala mereka dahulu. Seperti Manat yang terletak di antara Safa dan Marwa dan lain sebagainya. Hubal yang terletak di depan Ka'bah dan lain sebagainya. Jadi kondisi seperti itu menjadikan Rasulullah SAW sangat risih sehingga beliau kemudian bersabda, keadaan orang musyrik yang demikian menjadikan aku terhalang dari melaksanakan manasik, yaitu berhaji ke Baitullah. Maka Nabi SAW mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai Amirul Hajj, sebagai orang yang akan memimpin prosesi ibadah haji, mengingat prosesi ibadah haji secara syar'i harus tetap dilaksanakan sebagai bagian peneguhan syiar-syiar Islam. Jadi kalau tahun itu karena Rasulullah tidak berangkat haji lalu tidak ada sahabat yang berangkat haji, nanti Mekah penuh dengan haji ritual jahiliyah justru. Ini juga tidak pada tempatnya, ini juga tidak dikehendaki oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga tetap ada yang harus melaksanakan ibadah haji secara syariat yang dituntunkan oleh Allah, mengambil manasik dari Rasulullah SAW. Di sini kita bisa menemukan satu fikih dakwah yang menarik, ya, di dalam menegakkan syiar-syiar Allah, ya, kadang-kadang masih harus bercampur dengan orang lain yang membawa syiar-syiar jahiliyah. Maka dalam kondisi semacam itu ada tokoh di antara kaum muslimin, pemimpin tertinggi yang jangan terlibat. Seperti Rasulullah SAW tidak ikut sebagai bentuk bara'ah, sebagai bentuk bahwa Islam sebenarnya tidak menghendaki yang demikian. Tetapi ada juga yang harus ditugaskan untuk melaksanakannya dalam rangka memberi contoh bagaimana syariat yang benar dan dalam rangka memberikan tarbiyah pendidikan kepada masyarakat
dan untuk tetap meneguhkan bahwa syiar Allah itu harus tetap ada. Ini fikih dakwah yang penting, gitu ya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin tertinggi tidak melaksanakan haji sebab sangat risih memang kalau kemudian harus bercampur dengan kaum musyrikin yang masih melaksanakan manasik secara jahiliyah. Ini mungkin akan dianggap mencampurkan bersama-sama ya. Ya kalau ada media zaman sekarang bisa diliput jadi isu ya, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan manasik bersama orang-orang jahiliyah. Dan itu bisa menjadi pembenaran bagi orang-orang yang berbuat jahiliyah tersebut. Di satu sisi demikian, ada bara'ah bahwa ya otoritas tertinggi kaum muslimin yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut melaksanakan ibadah pada tahun tersebut. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq dalam hal ini harus memimpin kaum muslimin untuk tetap melaksanakan syiar ibadah haji tadi dalam fungsi-fungsi bahwa ada peneguhan syiar Islam tetap berjalan. Ya, bahwa yang namanya masyarakat harus diberi contoh yang benar seperti apa manasik yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bagian dari tarbiyah kepada masyarakat luas. Sehingga pada tahun itu yang berangkat untuk melaksanakan manasik itu tidak banyak. Hanya sekitar 300 orang rombongan haji dengan membawa hanya kurang lebih 20 ekor unta sebagai binatang hadiyu. Ini yang berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu. Jadi hanya 300. Ini kalau dibandingkan dengan Umrah Hudaybiyah pada tahun ke-6 itu 1.500 orang. Umratul Qadha tahun ke-7 itu 3.000 orang. Dan Umrah Ji'ranah pada tahun ke-8 itu hampir 10.000 orang. Maka jumlah 300 ini memang sebenarnya sedikit sekali. Jadi tahun sebelumnya itu 1.500, 3.000, kemudian 10.000. Ini kok tahun berikutnya, tahun ke-9 hanya 300. Ini memang secara jumlah berarti sangat sedikit yang diperintahkan untuk berangkat melaksanakan haji bersama Abu Bakar As-Siddiq. Karena kepulangan dari perang Tabuk dan kemudian persiapan-persiapan yang dibutuhkan cukup rumit, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baru berangkat pada bulan Dzulhijjah. Jadi sudah memasuki bulan Dzulhijjah, kemudian beliau baru berangkat. Perjalanan yang ditempuh dari kota Madinatul Munawwarah, tempat mereka mengambil ihram, yaitu di Dzul Hulaifah, itu sampai ke kota Makkah kurang lebih 7 hari, 1 pekan perjalanan. Artinya kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berangkat pada awal bulan Dzulhijjah tanggal 1, beliau akan sampai di kota Makkah pada tanggal 8 Dzulhijjah dan sudah menjelang syariat wukuf di Arafah. Maka Al-Hajju Arafah, haji itu ya di antara rukun utamanya adalah wukuf di Arafah, itu yang harus ditunaikan pada saat itu. Ketika 300 orang ini bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala di Madinah menurunkan surat Taubah bagian awal kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Suratul Bara'ah disebut sebagai suratul Bara'ah karena dimulai dengan kata-kata bara'atum minallah wa rasulih. Sebuah proklamasi keberlepasan diri dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang telah
kamu ikat perjanjian, yaitu dari kalangan kaum musyrikin. Jadi bara'ah itu artinya proklamasi keberlepasan diri. Disebut juga suratul taubah, yakni bagian belakang dari surah ini membicarakan tentang taubat, khususnya orang-orang yang tidak berangkat bersama Rasulullah di perang Tabuk, dan termasuk 3 orang yang taubatnya ditangguhkan sampai 50 hari seperti yang sudah kita ceritakan dalam pertemuan sebelumnya. Dari sini kita mengetahui bagian akhir surah At-Taubah turun lebih dahulu daripada bagian awalnya. Dalam tartib nuzulnya Al-Quran, ya, bagian akhir surah At-Taubah ini sebagiannya, ya, yakni tentang taubat itu turun lebih dahulu dari bagian awalnya. Kok dulu para sahabat bisa mengurutkan? Karena Rasulullah kalau mendikte para sahabat, telah turun kepadaku ayat begini-begini, letakkanlah ia di depannya ini, atau letakkanlah ia di belakangnya ini. Gitu ya. Itu memang ya sudah menjadi sebuah hal yang sangat biasa di kalangan para sahabat, ya, menghafal Al-Quran dengan cara tidak urut. Karena memang turunnya tidak secara tartib musnad yang kita kenal, akan tetapi tartib musnad yang kita kenal ini juga sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, memang disusun bukan berdasarkan urutan turunnya wahyu kepada beliau SAW, tetapi sesuai dengan susunan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW. Jadi kalau dulu para sahabat biasa saja, wah ini bagian belakang sudah turun, wah kok depannya belum, nanti akan turun gitu ya. Itu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Nah, bagian awal dari surat Taubah ini di antara keunikannya adalah turun tanpa diawali dengan lafaz basmalah. Satu-satunya surat di dalam Al-Quranul Karim yang pada bagian awalnya tidak dicantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para mufasir berpandangan, di antara pandangan mereka yang pertama, kenapa surat Taubah tidak dimulai dengan lafaz basmalah? Karena surat Taubah adalah qadha nihai, keputusan final tentang status orang-orang musyrik, yang di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keberlepasan dirinya dari kemusyrikan dan semua perjanjian dengan orang-orang musyrikin yang harus diselesaikan dalam tempo maksimal 4 bulan. Nah, kalau nadanya seperti itu, maka nadanya bukan nada memberi kasih sayang. Maka lafaz basmalah dianggap memang kurang pas diletakkan di situ. Karena wujudnya memang betul-betul pernyataan berlepas diri sekaligus diumumkannya jihad fisabilillah secara tuntas untuk kemudian memerangi orang-orang musyrik yang melakukan kedzaliman di seluruh jazirah Arab, wabil khusus kedua tanah haram Makkah dan Madinah. Maka memang basmalah itu kurang tepat diletakkan di situ karena mengandung sifat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kurang matching, ya, kurang sesuai dengan pengumuman keberlepasan diri yang disampaikan Allah dan Rasulnya di dalam awal surat Taubah. Sebagian ahli qiraat menyatakan bahwa seakan-akan surat Taubah adalah sambungan dari suratul Anfal karena temanya mirip, yaitu tema al-qital, tema peperangan, jihad dalam bentuk ya qital atau peperangan dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Bedanya suratul Anfal turun terlebih dahulu, yakni setelah perang Badar sampai masa perang Uhud, ya. Kemudian surat At-Taubah itu turun di setelah perang Tabuk.
Artinya suratul Anfal turun di awal hijrah di Madinatul Munawwarah, sementara suratul Taubah, suratul Bara'ah turun di akhir periode Madinatul Munawwarah. Tetapi secara tema memiliki ketersambungan yang sangat erat. Hukum-hukum jihad di dalam suratul Anfal dan suratul Taubah ini seakan bersambung dan kemudian diberikan final, hukum final yang ada di dalam suratul Taubah. Ini menjadi alasan sebagian ahli qiraat berpendapat maka memang tidak diperlukan basmalah sebagai pembatas antar surah karena secara tema antara suratul Anfal dengan suratul Taubah terus berkesinambungan. Tidak adanya lafadz basmalah dalam suratul Taubah tetap membuat jumlah semua basmalah di dalam mushaf Al-Quranul Karim itu sesuai dengan jumlah suratnya, yaitu 114. Karena ada satu basmalah yang terdapat di tengah-tengah surat, yaitu di dalam surat An-Naml. Di mana ini adalah suratnya Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Saba, yang kemudian disebutkan dalam ayat itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman dan sesungguhnya ia dibuka dengan lafadz bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutkan dalam satu hadis, orang pertama yang membuka surat dengan lafadz bismillahirrahmanirrahim adalah Sulaiman alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tradisi itu di dalam surat-surat baik perjanjian ataupun surat yang dikirim kepada para raja di dalam risalah-risalah dakwah beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ganti. Ya. Ini perlu cek. Oh, lebih keras ya. Sehingga sunnah hasanah ini yang pertama kali dilakukan oleh Sulaiman alaihi salam dikukuhkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam setiap penulisan dokumen-dokumen ataupun surat-surat dan korespondensi yang dilakukan oleh umat Islam dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafadz bismillahirrahmanirrahim, Nabiullah Sulaiman alaihi salam tetap mendapatkan bagian pahalanya sampai hari kiamat. Jadi itulah ya sunnah hasanah, ya barang siapa mensunnahkan satu sunnah hasanah maka baginya pahalanya sendiri dan pahala siapapun yang mengamalkan sunnah hasanah itu ila yaumil qiyamah. Sebagaimana juga sunnah hasanahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah menyampaikan salam dari Jibril alaihi salam kepada beliau, yaitu Rasulullah mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu anha, wahai Khadijah, inilah Jibril menyampaikan salam kepadamu. Maka Khadijah menjawab, wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabannya Khadijah ini ditiru oleh kaum muslimin ketika mendapatkan kiriman salam dari orang yang gaib, dari orang yang tidak hadir di tempat itu, maka untuk menjawabnya yang pertama didoakan adalah orang yang dititipi, wa alaika, baru kemudian disusul orang yang menitip salam, wa alaihi, wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamirnya bisa disesuaikan. Kalau yang nitip salam laki-laki, yang dititipi laki-laki, wa alaika wa alaihi.
Kalau yang menitip perempuan, yang dititipi perempuan, wa alaiki wa alaiha. Kalau yang dititipi perempuan, yang titip laki-laki, wa alaiki wa alaihi. Kalau yang dititipi laki-laki, yang titip perempuan, wa alaika wa alaiha. Contoh, itu hanya sekedar contoh. Tapi ini sunnah hasanahnya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Siapapun yang menjawab salam dengan cara demikian, maka pahalanya bukan hanya untuknya, mengalir pula kepada ibunda Khadijah ila yaumil qiyamah. Maka kalau kita bisa mensunnahkan satu tradisi yang baik, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan bid'ah dalam persoalan ibadah, tetapi satu sunnah kebaikan secara umum, maka adalah baik kalau kita kemudian melakukan yang demikian. Ada sahabat yang sunnah hasanah, setiap kali ngimami, dia kemudian mengakhirinya dengan suratul Ikhlas. Ngimami mesti kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Maka ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu kalau ngimami selalu pakai suratul Ikhlas? Karena saya cinta kepada suratul Ikhlas, cinta kepada keesaan Allah. Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah. Cintamu kepada suratul Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Nah, sekarang kalau ada yang ngimami kok selalu pakai Al-Ikhlas, itu ngikuti sunnah hasanah. Ini termasuk diantara kebaikan-kebaikan generasi terdahulu, mensunnahkan kebaikan yang diikuti oleh orang-orang pada zaman berikutnya. Jadi basmalahnya tetap 114. Karena di dalam suratul Naml ada 2 basmalah, yaitu di bagian awal dan di tengah-tengah surat ketika membicarakan suratnya Sulaiman alaihi salam kepada ratu negeri Saba. Maka suratul Taubah tetap tidak ada basmalah di bagian awalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun, inilah pernyataan pemutusan hubungan, minallahi dari Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi dan dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ilal ladina ahadtum kepada orang-orang yang kamu mengikat perjanjian dengan mereka, minal musyrikin, yang mereka itu berasal dari kalangan kaum musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Fasihu, maka berjalanlah kalian, fil ardi, di bumi Darul Islam, di bumi yang sudah dikuasai oleh umat Islam dan ditegakkan syariat Islam, wabil khusus 2 kota suci Makkah dan Madinah, arba'ata ashhurin, pada 4 bulan mendatang, wa'lamu, dan ketahuilah, annakum ghaira mu'jizillah, kalian tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalian tidak punya kesempatan sama sekali untuk melemahkan Darul Islam yang sudah diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah kepemimpinan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan sesungguhnya Allah pasti akan menghinakan orang-orang yang kafir. Artinya ini adalah ketetapan dari Allah. Kalau orang-orang kafir ini masih mau mencoba-coba untuk merongrong kewibawaan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, khususnya atas otoritas kedua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah.
Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Dan inilah suatu maklumat, adzan, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ilan nasi, kepada manusia semuanya, yaumal hajjil akbari, pada hari haji akbar, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, bari'un, berlepas diri, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, wa rasuluhu, demikian pula Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini jangan sampai salah membaca. Kalau salah membaca misalnya apa? Wa adhanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Itu fatal. Kalau dibaca wa rasulih itu fatal, karena artinya bahwasanya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan berlepas diri dari Rasulnya. Maka di situ dibaca rafa wa rasuluh, untuk menunjukkan bahwa yang berlepas diri dari orang musyrik bukan hanya Allah, tetapi juga Rasulnya berlepas diri pula dari orang-orang musyrik. Ya. Ini jangan sampai salah membaca jadi wa rasulih, jangan dikasroh, ya, jangan dimajrurkan. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Maka apabila kalian bertaubat dari kemusyrikan, bertaubat dari kekafiran, artinya kemudian menerima tauhid, menerima iman Islam, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, annakum ghairu mu'jizillah, bahwa sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa melemahkan Allah. Wa basyiril ladzina kafaru, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir, bi'adzabin alim, dengan adanya siksa yang pedih. Illal ladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang yang kamu memiliki perjanjian dengan mereka dari kaum musyrikin, kemudian mereka tidak pernah mengurangi sesuatu pun dari perjanjian tersebut, dan tidak pula mereka itu orang-orang musyriknya membantu kepada pihak-pihak yang memusuhi kalian. Jadi dia punya perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, dan dia juga tidak pernah melanggar perjanjian itu. Demikian pula dia tidak punya riwayat membantu kelompok lain yang memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka Allah memberikan kepada mereka fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim, maka sempurnakan untuk mereka, penuhilah untuk mereka perjanjiannya sampai batas waktu yang telah disepakati. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini bagian awal dari surat Taubah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ditambah beberapa ayat berikutnya yang mengumumkan jihad fisabilillah,
bagi orang-orang musyrik yang masih bertahan dengan kemusyrikannya dan mereka terus merongrong kewibawaan kedaulatan Islam atas tempat-tempat suci Makkah dan Madinah yang kemudian ditunggu sampai berakhirnya bulan haram. Begitu habis masa bulan haram, maka kaum muslimin akan memerangi mereka. Ini yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam suratul Bara'ah. Karena ayat ini turun sesudah Abu Bakar As-Siddiq bersama rombongannya berangkat, maka diperlukan seorang utusan yang akan menyusulkan kabar ini kepada rombongan yang berhaji. Maka Nabi SAW bersabda, tidak boleh yang mewakili aku selain dari kalangan keluargaku. Ini merupakan satu tradisi sejak masa jahiliyah. Jadi kalau seseorang mengirimkan keputusan baru, memperbarui perjanjian, atau mengumumkan satu keputusan penting, dan dia berhalangan untuk menyampaikannya sendiri, dia hanya boleh mengutus yang paling dekat kekerabatannya dan berkedudukan tinggi serta terhormat di tengah kaumnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Misalnya Rasulullah kemudian manggil Bilal, Bilal ini ada ayat turun, tolong susul Abu Bakar sampaikan. Oh, tidak bisa. Karena nanti orang-orang musyrikin tidak akan mau menerima pengumuman semacam itu dan akan menuduh Rasulullah SAW melakukan pelanggaran terhadap tradisi yang hidup di tengah-tengah mereka. Ini lagi-lagi di sini ada fikih dakwah. Fikih dakwahnya adalah kalau ada satu adat istiadat tertentu yang kemudian tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka mengikuti adat istiadat itu di dalam Islam adalah sesuatu yang afdal, sesuatu yang utama. Al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi hukum yang bisa diikuti sepanjang tidak melanggar Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-urf itu bisa menjadi sumber hukum, rujukan referensi terkait bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, tadi Rasulullah SAW itu mengirim utusan untuk satu keputusan penting, harus dari kalangan kerabat terdekat dan harus yang memiliki kedudukan mulia. Maka yang memenuhi kualifikasi tersebut adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi nanti kalau di Mekah yang mengumumkan Abu Bakar juga tidak tepat. Meskipun dalam Islam Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak punya hubungan kekerabatan yang dekat. Statusnya adalah mertua Rasulullah. Mertua itu kalah dekat dengan sepupu. Nah, mertua itu orang lain, kalau sepupu satu jalur nasab, ketemu di kakek gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Nabi SAW. Dan itu pula yang dilakukan Nabi SAW di tahun sebelumnya ketika beliau mengirim utusan-utusan kepada para raja, Mukaukis di Mesir, kemudian ada Heraklius di Romawi, Kisra di Persia, pemimpin Oman, ya, kemudian pemimpin Bahrain, beberapa pemimpin di Yaman dan lain sebagainya. Nah, ketika mengirim mereka, tradisi pada masa itu duta pembawa surat itu harus berpenampilan rapi dan menarik. Maka Rasulullah SAW memilih pula ya orang-orang yang berpenampilan menarik. Ada Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, ada Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi, ada Ka'ab bin Malik dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang secara bahasa mereka bagus,
bernegosiasi mereka cerdik, dan secara penampilan mereka menarik. Itu yang kemudian dipilih sebagai utusan. Jadi ini fikih dakwah yang penting, bahwa mengikuti tradisi yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah dalam mencapai satu tujuan dakwah ataupun satu tujuan syariat itu masyru', itu disyariatkan. Sebagaimana contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan mengirim Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai utusan yang akan membacakan keputusan sesuai awal surat At-Taubah ini nantinya di Arafah atau di Mina. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyusul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan bahwa dia diutus Rasulullah SAW untuk nantinya menyampaikan pengumuman di hadapan orang-orang musyrikin di Mekah ketika mereka melaksanakan manasik. Abu Bakar radhiyallahu anhu memperjelas status. Beliau bertanya, "Wahai Ali, apakah engkau dikirim oleh Rasulullah SAW sebagai utusan saja, ataukah engkau juga dikirim untuk memimpin?" Maksudnya Abu Bakar, dia akan legowo sekarang mulai Ali yang mimpin sebagai Amirul Hajj, kalau memang Rasulullah menunjuk Ali sebagai Amirul Hajj. Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga seorang yang sangat jujur. Beliau mengatakan, "Tidak, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku hanya bertugas untuk menyampaikan keputusan Allah dan Rasulnya dan membacakan ayat-ayat dari awal suratul Bara'ah. Adapun pemimpin dari perjalanan haji ini tetaplah engkau." Jadi clear, Sayyidina Ali tugasnya menyampaikan pengumuman, karena tadi pengumumannya hanya akan diterima oleh orang-orang musyrik kalau yang mengumumkan adalah kerabat dekat Rasulullah SAW dan orang yang memiliki kedudukan mulia. Adapun Abu Bakar tetap sebagai Amirul Hajj, memimpin rombongan, memberikan keputusan-keputusan. Jadi di dalam Islam mengangkat pemimpin itu persoalan yang sangat penting. Hatta kalau bersafar atau berpergiannya itu 3 orang, maka wajib untuk mengangkat 1 sebagai pemimpin perjalanan. Karena memimpin perjalanan ini nanti terkait keputusan-keputusan soal ibadah, mau jamak takdim apa jamak takhir, mau sholat di mana, mau makan apa, budgetnya seberapa dan lain sebagainya, itu semuanya ada di tangan seorang Amirus Safar. Ini adalah perkara yang sangat penting. Kok kalau berdua tidak wajib mengangkat pemimpin? Ya berdua itu ya kan tinggal sepakat atau tidak sepakat gitu. Kalau berdua, tapi kalau bertiga maka harus ada yang memimpin. Ya, ini makanya banyak bahasa Inggris dengan banyak bahasa Arab itu beda. Banyak bahasa Inggris itu 2 ke atas. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris hanya ada 2 bentuk, singular, plural. 1 tunggal atau jamak. 2 ke atas itu sudah banyak, itu bahasa Inggris. Jadi kalau ada orang bilang ada berapa di sana? Banyak. Ini banyak Inggris atau banyak Arab? Karena kalau banyak Arab, jamak taksir itu 3 ke atas. Karena bahasa Arab mengenal isim tasniyah, mengenal bentuk kata benda yang mewakili 2 orang, dan itu belum banyak. Jadi 2 itu belum banyak. Yang disebut banyak itu 3 ke atas. Itu penting. Jadi kalau ada orang ditanya, ada berapa tadi di sana? Banyak. Banyak Inggris sama banyak Arab gitu. Supaya jelas. Karena kalau banyak Inggris itu 2 sudah banyak. Tapi kalau Arab 2 itu belum banyak. Banyak itu 3 ke atas. Maka berjalanlah rombongan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai kemudian mereka telah menyelesaikan manasiknya. Ketika mereka kemudian di hari Haji Akbar, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengumumkan ayat-ayat dalam surat Taubah ini dan membacakannya
sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena banyaknya orang-orang musyrikin yang hadir, itu harus berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk membacakan keputusan tersebut. Maklum zaman itu belum ada pengeras suara yang bisa melantamkan suara untuk seluruh yang hadir, sehingga rombongan sini harus dikasih tahu, rombongan sebelah sana harus dikasih tahu, rombongan sebelah sana harus dikasih tahu. Dikatakan sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu suaranya serak karena menyampaikan pengumuman ini kepada seluruh kaum musyrikin yang hadir pada saat itu di dalam hari Haji Akbar. Maka sejak hari Haji Akbar itu dengan pengumuman tersebut, yang pertama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin telah disepakati satu keberpisahan, yakni bahwasanya mulai tahun itu Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Yang kedua, perjanjian-perjanjian yang tidak ada batas waktu antara Rasulullah SAW, kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, maka harus dituntaskan dalam waktu 4 bulan. Maksimal 4 bulan, maka semua perjanjian yang berlaku dengan orang-orang musyrik itu dinyatakan berakhir. Dikecualikan adalah orang-orang yang memiliki reputasi baik dalam perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah, yaitu orang-orang yang tidak pernah mengurangi isi perjanjian, tidak pula pernah membantu kaum lain yang memerangi dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka untuk mereka perjanjian itu berakhir sesuai dengan tanggal kesepakatan yang sudah disepakati. Yang berikutnya, mulai tahun depan sudah tidak boleh lagi orang-orang musyrikin melaksanakan ibadah haji bermanasik dengan manasik jahiliyah. Mereka hanya diperbolehkan berhaji, berumrah kalau sudah masuk Islam dan melaksanakannya sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi mulai tahun depannya, yakni tahun ke-10, ya, sudah tidak boleh lagi ada kaum musyrikin yang memasuki tanah haram dan kemudian melaksanakan manasik dengan syiar-syiar jahiliyahnya. Sebagian ulama berpendapat bukan mulai tahun depan, tapi juga sejak 4 bulan setelah ditetapkannya perjanjian tersebut, maka orang-orang musyrik sudah tidak boleh lagi memasuki tanah haram dan melaksanakan manasik dengan cara yang mereka lakukan selama ini. Yang berikutnya, bagi kaum-kaum yang berakhir masa perjanjian damainya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mau bertaubat, mereka tidak mau menerima Islam, mereka tidak mau mempersaksikan keesaan Allah, maka menjadi hak bagi Rasulullah dan para sahabat untuk memerangi mereka dimanapun mereka berada di seluruh jazirah Arab. Ini keputusan dari Allah dan Rasulnya. Jadi ketegasan dalam suratul Bara'ah ini tentu sangat harus kita pandang dari konteksnya. Kok ini mungkin ada yang kemudian merasa kok ini kejem ya. 4 bulan kalau sesudah itu sudah harus masuk Islam, atau kalau tidak mau bertobat akan diperangi. Karena sebenarnya bukan 4 bulan, sudah diberi waktu sejak Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya pertama kali. Sehingga kalau kita hubungkan dengan akhir surat Taubah, kita akan ketemu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim
fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi ini bukan 4 bulan, ini sudah lama. Cuma pada tahun ke-9 itu keputusan itu turun, itu pun masih diberi tenggat waktu. Itu kan sesuatu yang sangat bijaksana, jadi bukan kejam gitu ya. Bahwa sudah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, yang berat terasa olehnya penderitaan kalian, yang sangat menginginkan kebaikan bagi kalian, yang sangat lembut dan penyayang kepada orang-orang beriman. Itu sudah lama di tengah-tengah kalian. Kalian kenali nasab kemuliaannya, kalian kenali akhlak mulianya. Semua kalian rasakan kebaikannya. Sudah 22 tahun kok kalian gak beriman juga. Kebangetan. 40 tahun dia di tengah-tengah kalian dan kalian menggelarinya Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Kalian merasakan sidiknya, kejujurannya, amanahnya, fatonah kecerdasannya, tabliknya, komunikatifnya dia. Kalian merasakan bagaimana dia menyantuni anak yatim, dia membantu fakir miskin, dia membebaskan para budak, dia berbuat baik, dia menyambung silaturahmi. Kalian sudah tahu semua itu. Selama 40 tahun, lalu dia mengajak kalian bertauhid selama 22 tahun. Kok kalian masih tetap bersikeras di dalam kemusyrikan, bahkan setelah dia diberikan oleh Allah pertolongannya dan kemenangan yang gilang gemilang di kota Mekah, kalian malah tetap ngeyel, angel, ngajak duel. Maka inilah keputusannya. Dan saking bijaksananya Allah dan Rasulnya, keputusan pun tidak langsung dieksekusi. Kalian masih punya tenggat waktu 4 bulan. Jadi ini saya ceritakan konteksnya supaya kemudian jangan sampai memandang ini kok Allah dan Rasulnya kejam, cuma diberi waktu 4 bulan, kalau enggak mau akan diperangi. Clear, bukan 4 bulan, 22 tahun. Itu sudah masa yang sangat cukup untuk mereka mempertimbangkan manakah kebenaran yang sejati, manakah yang layak diikuti. Itu yang kemudian harus difahami. Konteks dari turunnya suratul Bara'ah itu bukan tiba-tiba, tapi setelah proses dakwah yang sangat panjang dan mereka telah berinteraksi dengan Islam dan segala kebaikannya selama bertahun-tahun. Demikian yang dapat kita sampaikan tentang tahun Al-Bara'ah. Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai utusan yang membacakan turunnya suratul Bara'ah, suratul Taubah kepada orang-orang musyrik di dalam musim haji tersebut, agar semua perjanjian dituntaskan dalam 4 bulan, kemudian mereka tidak lagi memasuki tanah haram dan melaksanakan syiar-syiar jahiliyahnya, dan pengumuman jihad fisabilillah sebagai satu hal yang melekat pada kebijakan kaum muslimin terhadap kekufuran dan kemusyrikan di Jazirah Arab pada tahun tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.